Shalom, selamat malam bagi kita semua. Kita bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah menyertai dan memberkati kita sepanjang setengah minggu yang telah kita lalui. Dan pada malam permintaan doa ini kita boleh hadir di gereja Tuhan untuk boleh menyembah dan memuliakan namanya. Baik, sebelum kita mulaikan acara kita, terlebih dahulu kita undang kehadiran Roh Kudus boleh bersama-sama di tengah-tengah kita. Baik, untuk memulai ibadah kita, mari kita buka lagu Sion kita nomor 149, Aku Tak Ingin Harta. Nah, kita berdoa yang dipimpin oleh Ibu Pendeta. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan masih menyertai dan memberkati kami meskipun situasi yang masih kurang mendukung di sekitar kami, tapi umat-umat Tuhan masih Engkau jagai dan kami semua masih dalam keadaan selamat, bahkan sehat dan dapat berbakti bersama-sama meskipun tempat kami berbeda-beda ya Bapa, tapi kami selalu dipersatukan oleh kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat-Mu. Kami akan memulai ibadah kami. Tuhan memimpin kami, memberkati kami
dengan Roh Kudus-Mu, terlebih kepada Bapak Pendeta yang akan membawakan firman. Tuhan urapi dia, biarlah firman yang akan dibawakan akan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami, umat-umat Tuhan dimanapun kami berada. Pimpin kami sepanjang ibadah ini, dan ampunilah terlebih dahulu segala dosa dan kekurangan kami. Kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, kita akan bertenang diri dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Jai. Kami persilahkan. Shalom saudara, selamat bertemu kembali dalam ibadah khusus, yaitu ibadah permintaan doa. Dan terpujilah nama Tuhan, oleh karena kasih-Nya kita boleh bertemu kembali pada saat ini. Firman Tuhan yang mau saya bawakan kepada kita adalah masih dalam seri pelajaran tentang kerinduan segala zaman. Karena memang itu adalah pekabaran penting bagi kita, pekabaran penting bagi dunia yang harus kita sampaikan, karena kedatangan Yesus yang kedua kali sudah tidak lama lagi. Saat ini kita mau mempelajari pengalaman kehidupan Yesus di satu kota yang disebut dengan Kapernaum. Saudara-saudaraku, Kapernaum adalah salah satu pusat penginjilan Yesus pada zamannya waktu ada di atas dunia ini. Dari negeri inilah Yesus mengadakan perjalanan pergi dan pulang. Itulah sebabnya negeri ini dikenal sebagai tanah tumpah darahnya. Kapernaum adalah tempat persinggahan orang-orang di dalam perjalanan karena terletak di jalan raya dari Damsyik ke Yerusalem dan dari Mesir ke Laut Tengah. Jadi boleh kita bayangkan sekarang bahwa kota ini adalah kota yang strategis, daerah yang strategis, dan Yesus tahu itu adalah tempat yang paling baik di dalam pelayanan. Jadi sangat tepat menjadi pusat pekerjaan Yesus. Dan disinilah Yesus bertemu dengan manusia dari berbagai bangsa dan dari berbagai derajat. Dengan tidak menghiraukan sikap Sanhedrin terhadap Yesus, orang banyak dengan penuh perhatian menanti perkembangan pekerjaannya. Bahkan seisi surga sedang menunggu dengan penuh perhatian. Malaikat sedang menyediakan jalan bagi pekerjaannya, menggerakkan hati manusia dan menarik mereka kepada Juru Selamat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu? Dia mengajar dengan sederhana, tetapi berkuasa. Saudara-saudara, waktu saya baca ini berulang-ulang, saya belajar salah satu cara yang baik dalam menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Bukan penuh dengan teori yang hebat-hebat, kesederhanaan tetapi penuh dengan kuasa. Anak seorang bangsawan yang telah disembuhkan di Kapernaum menjadi salah satu saksi bagi pekerjaannya atas kuasanya, tanpa menghiraukan segala macam perselisihan. Yesus terus melakukan tugasnya untuk menyampaikan kebenaran. Dan ini mungkin jadi pelajaran juga buat kita, saudara. Kita tidak boleh berhenti menyampaikan pekabaran oleh karena begitu banyak orang, ya mungkin mayoritas orang tidak menginginkannya. Saya tahu di masa pandemi ini terjadi, saudaraku. Setan sedang memberikan roh ketakutan kepada manusia begitu besar, seolah-olah pengetahuan manusia di dalam mengetahui tentang masalah wabah ini, sehingga kita menyingkirkan kuasa Tuhan juga yang bisa terjadi. Harusnya boleh kita padukan, harus balance, saudara. Di saat Tuhan berkata bahwa aku adalah penguasa dunia ini dan aku akan menjaga umatku, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai berhenti kita memuji Tuhan. Jangan sampai kita akhirnya mengurung diri, dan kita terpisah dengan Tuhan, dengan sesama kita.
Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus menemui orang banyak itu dengan latar belakang mereka masing-masing. Dia tahu kebimbangan mereka. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, walaupun ia berbicara secara sederhana, tetapi kita melihat bahwa ada banyak orang dari berbagai golongan yang terus mengikut dia kemana saja dia pergi, oleh karena mereka merindukan dia berbicara kepada mereka. Yang kedua, kita melihat Yesus adalah seorang yang bersemangat dan sungguh-sungguh. Ia berkata sebagai orang yang mencapai maksud tertentu untuk dicapai. Dia mengajarkan bahwa surga dan dunia berhubungan satu dengan yang lain. Dan dia memiliki cara bagaimana untuk bisa masuk ke pikiran manusia yang sedang mendengarkan dia untuk berbicara. Saudaraku yang kasih, Yesus di dalam mengajarkan sesuatu, di dalam menyampaikan firman kepada orang lain, di dalam menyampaikan pendidikan pengajaran kepada orang lain, Yesus bukan tukang angkat-angkat, bukan tukang puja-puji, tetapi Yesus adalah seorang yang berbelas kasihan. Saudaraku yang kasih, Yesus bukan tukang angkat-angkat, tetapi dia adalah seorang yang penuh dengan belas kasihan. Dikatakan di sini bahwa Kristus tidak pernah memuji-muji seseorang. Ia tidak pernah mengucapkan sesuatu yang akan meninggikan perasaan dan angan-angan mereka, atau memuji mereka karena kepintaran mereka dalam penemuan mereka. Tetapi ia justru menjadi sahabat yang setia dan membawa sorga lebih dekat kepada manusia. Saudara-saudaraku yang kasih, ada banyak orang yang senang sekali dipuji, senang sekali ya, kalau mereka diangkat-angkat. Saudaraku, bertobat mulai sekarang. Kenapa Yesus tidak pernah mau memuji orang lain? Karena dia takut orang itu akan jatuh. Sebab itulah awal kejatuhan daripada Lucifer di surga, karena sombong. Saudara-saudaraku yang kasih, orang yang menderita sengsara datang kepadanya, dan Yesus menjelaskan kepadanya apa misinya. Dia datang ke rumah ibadat menjelaskan mengenai kerajaannya. Tetapi jangan lupa, setan selalu mengganggu. Itulah sebabnya di mana ada anak-anak Tuhan, di mana ada gereja Tuhan, setan selalu berusaha mengganggu. Roh jahat yang telah menggoda Yesus di padang gurun, di padang belantara, dan merasuk orang gila di Kapernaum, roh yang sama yang mengendalikan orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Saudaraku, hati-hati dengan merasa suci, karena setan memasukkan roh merasa suci, merasa benar. Setan berusaha menipu mereka dalam motif untuk menolak juru selamat. Keadaan mereka justru bagi Yesus Kristus lebih buruk daripada seorang yang kerasukan setan. Kenapa saudara? Ingat ini, waktu saya baca ini saya tertegun sejenak. Kenapa orang yang dirasuk setan itu lebih mudah bagi Tuhan daripada orang-orang yang merasa benar, mengetahui kebenaran? Saudaraku, karena orang yang dirasuk setan, pada waktu mereka didekati oleh Yesus, setan pergi, orang itu disembuhkan. Tapi orang-orang yang merasa dirinya benar menjadi alat setan untuk mencari-cari kesalahan Yesus, bahkan mau membunuh Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati-hati, jangan mau terbujuk oleh setan. Dikatakan begini, penggoda itu atau setan itu membujuk manusia dengan banyak hal yang menarik. Tetapi apabila roh jahat itu mengamuk dalam dirinya, ia akan berubah menjadi seorang yang kejam dan berbahaya. Wow, waktu saya baca ini, saudaraku yang kasih, saya merinding. Pernahkah melihat seseorang yang kelihatannya cakep, sehat,
mulus, lemah lembut, baik, tiba-tiba menjadi orang yang kejam? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hati-hati. Ya. Karena setan tahu kelemahan saudara dan saya. Pada waktu awal-awalnya apa yang ditawarkan oleh setan itu kelihatan baik semua, menarik semua. Tapi setelah dia masuk, saudaraku, dia akan rusak orang itu. Dan orang itu akan jauh lebih jahat, lebih menderita, berbanding terbalik dari semula. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hati-hati. Pada waktu dikatakan hidup baru dan terang yang baru datang dari sorga, datang dari Tuhan kepada manusia. Dari bawah datang juga kuasa kegelapan dengan kekuatannya, dengan agen-agennya. Dan ingat, hanya oleh firman Allah kuasa kejahatan itu dikalahkan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah mengandalkan kekuatan. Sejarah akan terulang. Cara hidup ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi terulang di zaman sekarang ini. Apa dikatakan? Di hadapan mereka terbuka Alkitab, mengaku menghormati akan pengajarannya. Tetapi ada banyak orang sekarang ini, pemimpin-pemimpin agama pada zaman ini, justru merusak kepercayaan orang terhadap buku ini sebagai firman Allah. Saudaraku, sekali lagi, kenapa saya katakan ini adalah dari tulisan inspirasi katakan. Ada banyak orang yang membicarakan firman Allah, mengajarkan firman Allah, tetapi sebenarnya hanya untuk memperkaya dirinya. Tapi orang itu sendiri yang menerima pengajarannya akan binasa, dan dia pun yang menyampaikan itu sebenarnya dalam kebinasaan. Kenapa saudara-saudara? Karena apa yang tertulis di dalam firman ini tidak semua dinyatakan. Saudaraku, hati-hati dengan firman Tuhan. Mereka sibuk membahas arti satu kata, setiap kata, memberikan pendapat mereka sendiri mengenai arti sebutan itu, sementara dengan jelas sebenarnya sudah diberitakan oleh firman Tuhan. Sepanjang pelayanan saya melihat ada banyak orang yang ribut dengan satu kata di dalam Alkitab ini, dan akhirnya menafsirkan ayat itu dengan dirinya sendiri, sementara di Alkitab dengan jelas sudah ada, dan mereka tolak yang Alkitab katakan. Mereka mengikuti isi hati mereka. Saudara-saudara yang kasih, apa akibatnya? Apa akibat daripada pengajaran seperti itu? Apa akibat daripada pemikiran seperti itu? Saudaraku yang kasih, Alkitab ini menjadi tidak berkuasa lagi untuk memberikan hidup kepada mereka. Mereka hilang. Itulah sebabnya kenapa banyak di atas dunia ini sekarang roh ketidakpercayaan kepada Tuhan, kepada firman Allah, diragukan. Oh, ini tidak sah, ini tidak lagi murni, ini dan sebagainya, saudara-saudaraku. Kenapa? Karena itu tadi, sebab mereka sudah menggunakan pikiran mereka, bukan berdasarkan lagi firman Tuhan, saudara. Saudaraku, pada waktu di zaman Kristus, para pemimpin dan guru-guru Israel ini mempertahankan tradisi, ya, waktu mereka mempelajari Alkitab tapi mempertahankan tradisi, memperkuat upacara buatan manusia, dan mengaburkan apa yang dijelaskan oleh Allah. Dan yang paling disayangkan, karena mereka berdebat tentang istilah-istilah yang tidak perlu, serta menyangkal kebenaran yang sangat penting. Jadi sekarang setan sedang membuat manusia ini menjadi tersita pikiran waktunya, hanya memperbincangkan, hanya memperdebatkan satu dua kata dalam Alkitab ini, tetapi semua yang lain menjadi kehilangan makna. Saudara-saudara, hati-hati saudara. Memang strategi setan luar biasa. Menabur roh tidak percaya, merusak kepercayaan mereka terhadap buku ini, dan sibuk membahas setiap arti itu,
dengan pendapat mereka sendiri. Saudaraku, ingat ini. Kritikan dan spekulasi mengenai kitab suci telah membuka jalan yang begitu mulus bagi spiritisme, bagi teosof, paham yang berasal dari kekafiran. Tetapi dipermodern, merambat ke gereja, menjadi satu kepercayaan. Hati-hati saudara. Ya. Ini hal yang luar biasa. Dan satu-satunya senjata kita, alat yang dapat mengalahkan ini semuanya, sebagaimana Yesus mengalahkan kuasa kegelapan di zaman lalu waktu dia ada di dunia ini. Dikatakan begini, Allah tidak mengendalikan pikiran kita tanpa persetujuan kita. Allah tidak pernah mengendalikan pikiran saudara tanpa persetujuanmu. Tetapi kita rindu mengetahui dan melakukan kehendak-Nya. Perjanjiannya akan menjadi milik kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih, izinkan Tuhan mengendalikan pikiranmu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, panggilan bagi kita pada malam hari ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 23. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pegang kebenaran ini, jangan pernah meragukan, jangan sibuk berdebat, jangan sibuk untuk berargumentasi satu kata, dua kata, tiga kata yang ada dalam Alkitab ini. Karena begitu banyak kebenaran dalam firman ini yang harus kita lakukan, dan kita harus percaya agar kita tidak melenceng dari kebenaran firman Allah. Semoga Tuhan menolong kita, memberkati kita untuk menjadi orang yang setia kepada Tuhan dan percaya kepada firman-Nya. Malam ini adalah malam permintaan doa. Saudara-saudaraku, sebagaimana firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, di dalam Tuhan ada kemenangan. Sementara nanti saya berdoa, apapun yang saudara mau sampaikan pada waktu saya memberikan kesempatan bagi kita. Mari kita bertelut, kita berdoa bagi yang bisa, dan saudara dimanapun berada, mari berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu oleh karena kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Itu sebabnya pada saat ini kami datang kepadamu, ingin memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kami menyadari Engkau Allah pencipta, Engkau Allah yang mengasihi, Engkau yang menolong, Engkau yang menyelamatkan. Saat ini sendengkan telingamu pada saat umat-umatmu memuji Engkau. Bapa di sorga, kami manusia berdosa, kami manusia lemah, kami banyak kekurangan dan kejahatan. Pada saat ini bila mana kami datang kepadamu menyampaikan segala kesalahan dan dosa kami, mengakuinya di hadapanmu, kiranya dengan kemurahan-Mu Engkau mengampuni kami. Bapa, Engkau adalah tempat kami berlindung, tempat kami untuk mendapatkan kuasa, tempat kami untuk mendapatkan segala sesuatu. Hamba-Mu mau menyerahkan diri dan seluruh umat yang turut dalam ibadah saat ini, bahkan pada saat mereka mendengarkan akan firman Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, berkati suami istri, berkati anak-anak dalam keluarga. Bagi mereka yang sudah punya anak, mantu dan cucu, Tuhan berkati. Biarlah mereka semua dalam naungan Tuhan, dalam perlindungan-Mu, sehingga mereka boleh bersuka cita. Kami berdoa untuk firman Tuhan yang barusan saja kami dengarkan. Kiranya Engkau tanamkan di hati kami. Berikan kepada kami pemahaman melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bukan hanya pendengar, bukan hanya pelajar, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman yang setia. Bapa di sorga, memberkati kami di dalam pelayanan. Memberkati jemaat Tuhan, memberkati program-program yang kami sudah canangkan, terlebih di masa pandemi ini ya Bapa. Kami membutuhkan kuasa dari Tuhan. Biarlah roh ketakutan dibuang, tapi kami percaya bahwa ada juga kuasa Tuhan yang lebih hebat dari segala wabah di atas dunia ini, sehingga kami tidak terhalang, tidak menahan diri untuk melakukan kebaikan, terlebih beribadah kepada Tuhan. Jamah hati umat-Mu, jamah hati kami. Biarlah pengetahuan dunia ini sekedar untuk menolong kami, tetapi mendahulukan Tuhan dalam segala sesuatu. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau berikan rezeki kepada umat-Mu dalam segala keperluan mereka. Memberikan kepada mereka kecukupan, lumbung-lumbung mereka Engkau kiranya penuhi dengan kasih karunia-Mu. Kami juga berdoa untuk negara kami, Tuhan berkati. Terlebih pemerintah kami agar berikan hikmat akal budi, sehingga mereka boleh memimpin negara kami dengan baik terlebih menghadapi hari-hari yang sulit. Memberkati semua yang sedang sakit saat ini, berikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang berduka Engkau hiburkan mereka. Dan bila mana anak-anak Tuhan sedang memikirkan hal-hal yang indah untuk masa depan mereka, berencana, bercita-cita, Tuhan kiranya memuluskan. Dan bila mana masih ada permohonan yang lainnya Tuhan, saat ini waktunya sendangkan kiranya telinga. Bapa, kami berterima kasih. Kami bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Hari demi hari Engkau tambah hari-hari kami. Dan biarlah seperti Engkau sudah memberkati kami hari-hari yang lalu, berkati kami lebih limpah hari-hari yang akan datang ini. Dan mana anak-anak Tuhan semua ingin mengucapkan syukur kepadamu, kiranya Engkau dengarkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, oleh karena doa-doa dan semua pelayanan yang kami sudah layangkan kepadamu. Biar itu menjadi bobon yang harum dan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Dan memberkati kami hari-hari ke depan ini lebih limpah lagi. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyempurnakan doa kami, menyempurnakan hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur dan berterima kasih atas pekabaran yang kita boleh dapatkan pada malam ini. Nah, untuk menutup ibadah kita, mari kita buka lagu Sion kita nomor 218, jam kita tak tahu.
Baiklah, mari kita sama-sama berdiri. Kita akan tutup ibadah kita berdoa. Bapa kami di surga, kami puji, kami muliakan Tuhan. Oleh karena Tuhan telah sertai dan berkati kami boleh datang memuliakan Tuhan melalui ibadah kami pada malam ini. Biarlah Tuhan kiranya berkenan atas ibadah kami dan boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala firman dan berkat Tuhan yang kami boleh nikmati sepanjang ibadah kami pada malam ini. Biarlah ini menjadi bagian di dalam hidup kami untuk meneguhkan kami di dalam iman, sehingga hak kerohanian kami boleh semakin bertumbuh dan kami boleh semakin setia di hadapan Tuhan. Bapa kami di surga, kami menyadari Tuhan, meskipun di dalam ibadah ini kami juga menyadari di dalam segala kelemahan kami, banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami, agar kami boleh layak membawa berkat itu pulang di tengah-tengah rumah kami, dan bahkan setengah minggu yang akan kami lalui, kami boleh tetap diteguhkan dan oleh karena iman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, sertai kami pulang dari Ka'bah Tuhan yang kudus ini, agar kami boleh tiba di rumah kami masing-masing Tuhan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan kasih Tuhan, mendengarkan seruan permohonan kami, karena kami datang di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Demikianlah ibadah kita pada malam ini. Karena Tuhan memberkati dan kita akan boleh tetap mengumpulkan persembahan syukur kita kepada rekening yang ada di bawah ini. Tuhan memberkati.